Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya lagi anak-anak ya. Oke, di kesempatan kali ini kita lanjut ke materi selanjutnya. Sedikit-sedikit aja ya, nggak usah terlalu banyak. Kita lanjut ya. Oke, materi selanjutnya kita akan membahas tentang, nah, kemarin mode udah, band udah, sekarang channel width. Ya, oke, sedikit saja penjelasannya. Channel width ya, channel width itu adalah sebuah lebar pipa ataupun ukuran sebuah frekuensinya. Contoh kan sebuah channelnya. Channel kan berarti saluran ya. Kalau kalian misalkan punya saluran di rumah tuh, kayak kalian biasa nyebutnya paralon ya, padahal itu adalah sebuah merek ya, sebuah pipa. Pipa kalian misalkan ukuran buat aliran air di kalian, kayak buat kamar mandi, wastafel mungkin ya, ataupun kemana, biasanya ukurannya setengah inch ya, setengah inci. Oke, diameternya ya setengah inci ya, itu kan ukuran lebar pipa ya. Nah, kalian bisa lihat gambarnya ini. Misalkan contoh kayak gini, ternyata ukuran lebar ukuran lebar dari channelnya, lebar dari salurannya segede gini. Bisa lebih gede, bisa lebih kecil, bisa. Nah, di sini kita akan lihat. Nah kan, di channel width berarti adalah sebuah ukuran lebar dari channel ya kan, lebar dari channelnya. Kita lihat di sini ada banyak ya. Ada yang 5 MHz, ada yang 20 MHz, ada 20/40 CE, ada 20/40 EC, ada 20 MHz. Nah, kita akan sedikit singgung ya. Kita akan sedikit singgung. Ya. Yang pertama, yang ini nyambung ya ke sebelumnya, ke band, ke mode itu nyambung ya. Jadi kalian bisa lihat ya, kalau yang 5 lebar pipanya 5 MHz berarti kalian bisa kita anggap ternyata lebar pipanya itu cuma 500. Misal 5, kita anggap 5 ya. Kita anggap 5 Hz. Enggak, kita anggap 5 aja lebarnya, 5 cm. Terus kita aliri ya kan, kita aliri pakai air. Maksimal berapa? Berarti maksimal ya cuma sesuai dengan lebar pipanya. Artinya berarti setiap per detik keluar volume sebesar 5 cm ya kan. Terus kalau misalkan kalian pilih yang 10 ya, berarti 10 kan lebih lebar, 2 kali lipat dari 5. Artinya keluarannya, transfernya, alurnya semuanya lebih besar dan lebih banyak daripada yang 5 MHz. Lalu Pak, itu ada apa 20/40 CE dan EC? Bedanya CE dan EC adalah above dan below gitu kan. Ada di atas dan di antaranya. Jadi antara 20/40 di atasnya, 20/40 di antaranya gitu. Jadi ada yang memang di atas 40 ya kan, ada yang memang di antara 20/40 gitu. Jadi saluran pipanya ya, jadi ada yang di atas 20/40, ada yang di atas ada yang di bawah gitu ya, ada yang di antara dan di atasnya. Simpelnya itu, yang CE itu di antara, yang EC itu yang CE itu yang CE itu above, yang EC itu below, berarti di antaranya ya. Oke. Lalu ada yang 20 MHz gitu kan. Kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan, tapi ingat channel width ini berpengaruh ya. Contoh, kalau kan yang namanya kita akan kalau kita mempraktekkan jaringannya, berarti minimal harus ada dua perangkat jaringan ya, satu penerima dan satu pemancarnya. Contoh, si pemancar dia itu kita logikakan antara PDAM dengan rumah kita. Misal kalau dari PDAM ukuran pipanya adalah 20, terus kita ukurannya
5. Kira-kira bisa apa enggak? Pasti bisa. Kenapa? Karena diperkecil. Karena kita anggap PDAM adalah sebuah BTS yang memancarkan ke semuanya. Si penerimanya banyak kan, PDM-nya mah kita hitung ya satu lah. Tapi kan kliennya banyak. Artinya kalau memang channel width dia besar, bisa dibagi-bagi tuh. Channel width-nya 20 misalkan, ya kan. Terus klien 1 cuma 5, klien 2 5, ya itu bisa. Itu adalah logika di PDAM, tapi ada sedikit mirip tapi sedikit berbeda juga. Berbedanya gimana? Contoh, jika ada perangkat A1 seperti ini, ya, perangkat seperti ini, dia lebar channelnya misalkan 20. Yang ini lebar channelnya 10. Kira-kira kapanggih mau? Ya, bisa nyambung nggak? Nah, itu belum tentu bisa nyambung. Kenapa? Karena beda lebar pipa. Ya, beda lebar pipa, apalagi beda merek. Wah, kalau udah merek udah agak sulit. Kalau satu merek masih mending, bisa pakai sambungan ya kalau di pipa asli. Tapi kalau untuk perangkat jaringan tidak semudah itu. Ya, jadi biasanya harus disesuaikan lebar pipanya. Ketika dia memang lebar pipa dari si pemancar di BTS 20, si klien 20, gitu aja. Paling simpel seperti itu. Dan tidak semua alat itu support. Misalkan saya pengen 5 MHz, ketika dicek tidak bisa. Contohnya gimana nggak bisa? Coba aja kita pilih 5 MHz, kita apply. Ini dia bisa apa enggak? Gak tahu karena belum dicoba. Ini baru diginiin doang gitu kan. Kalau sudah misalkan baru dicoba, baru ketika dijalankan dia bisa apa enggak gitu kan. Tapi standarnya rata-rata menggunakan 20 MHz ya. Aduh, kan cancel tuh. Standarnya menggunakan 20 MHz karena lebarnya lumayan ya. Karena dengan 20 MHz traffic dari rata-rata kecepatan yang dialirkan oleh si perangkat lumayan optimal, walaupun belum tentu maksimal tapi lumayan optimal gitu. Oke. Itu di channel width ya. Oke, langsung lanjut nih ke bawahnya karena channel width bahasnya gitu doang dikit. Lalu ada frekuensi. Nah, frekuensi itu apa? Nah, kemarin kan sedikit saya bahas ya. Kalau secara bahasanya ya, frekuensi itu kan ukuran jumlah sebuah putaran ya berulang-ulang ya per peristiwanya dalam 1 detik. Jadi sebuah peristiwa yang berulang-ulang dalam 1 detik itu adalah frekuensi. Hitungan frekuensi apa? Hertz ya. Yang menemukannya juga kan si Rudolf Hertz ya kalau nggak salah. Yang dia nggak tahu rajin-rajin amat, dia ngitung perputaran dalam 1 detik ya satuannya. Jadi perputaran dalam 1 detik itu frekuensi ya. Perputaran yang berulang sebuah kejadian ataupun peristiwa yang berulang dalam 1 detik ya kan. Dan satuannya adalah hertz, itu adalah frekuensi. Simpelnya kayak gitu. Lalu frekuensi di sini kayak gimana sih, ya kan? Nah, frekuensi ini ngaruh sama ke yang channel. Di sini frekuensinya banyak ya, lihat. Banyak ya. Nggak usah saya jelasin satu-satu karena semuanya mirip. Oke, di frekuensi ini kalian ibaratnya memilih sebuah pipa. Tadi kan udah milih ya, pipanya mau yang ukuran mana nih? Mau jalur, ini kan kita ibaratkan jangan pipa dah, jalan raya. Ada jalan 5 setapak, jalan 10, jalan yang cukup motor, ya kan, jalan jalan yang 20 berarti cukup 2 mobil gitu kan. Kita anggap seperti itu. Kalian bisa pilih yang mana, terus setelah milih lebar jalan mau yang mana, pilih jalannya mau yang mana. Pertanyaannya, Pak, emang lebarnya ada mana aja ya? Jalan kan banyak. Contoh dari rumah kamu mau ke SMK 4, ternyata ada 5 jalan, berarti ada 5 channel yang bisa dipilih. 5 itu bisa dipilih barengan. Kalau dikatakan barengan nggak bisa, tapi 5-5-nya bisa dipakai kan? Gitu. Emang kamu bisa jadi cloning gitu kayak Naruto, kan? Kage Bunshin misalkan jadi ada 5 gitu kan? Enggak. Kamu tetap 1, tapi kamu bisa milih ke 5-5-nya, bisa. Cig ari daek mah muter kayak balik deui ka ditu, balik deui ka jalan 3, ke jalan 4, ke jalan 5, baru nyampe. Cig kalau mau mah. Cuma kan ngapain gituan kan?
Kalau ada 5 jalan berarti ada 5 alternatif. Nah, di setiap jalan pasti memiliki medan yang berbeda. Contoh, jangan setiap orang pasti beda-beda. Contoh, masing-masing punya jalan punya 5, tapi jaraknya beda-beda. Pasti juga memiliki rintangan yang beda-beda. Logikanya, misalkan yang di rumah Cipaku sama rumah di Ciawi sama-sama menuju SMK 4, ya kan? Ada yang dari Ciawi misalkan, oh dia mah lewat Tajur, oh enggak dia mah lewat Rancamaya, oh enggak dia mah lewat jalan kecil, oh enggak dia mah mau muter dulu ke jalan tol, misalkan ke jalan tol ya kan, jalan tol Ciawi, oh enggak dia mah mau masuk lewat Bocimi dulu, kumaha weh, yang penting nepi SMK 4, bisa kan? Bisa. Rintangannya sama? Beda. Ada yang rintangannya cuma jalan kaki, ya kan? Ada yang rintangannya polisi, mungkin rintangannya itu, ada rintangannya pasar macet, ada rintangannya ternyata banyak sekali kuliner jadi telat gitu kan. Ada rintangannya apapun rintangannya beda-beda. Nah, setiap channel memiliki rintangan masing-masing. Begitupun di dalam frekuensi wireless ini. Setiap channel beda-beda. Akan saya jelaskan lebih jelasnya nanti ya. Bisa jadi coba dalam satu jalan ya kan yang lebarnya 20, dalam satu jalan misalkan ternyata dalam berbarengan banyak sekali mobil yang lewat. Kamu juga pakai mobil, macet gitu kan. Makanya kamu harus pilih jalan yang baik. Gimana cara milih yang jalan yang baik nanti akan saya bahas nanti ya. Jadi kalian akan dipilih nih. Ya kan? Kalian kan frekuensinya yang 5 GHz ya. Milih nih, banyak sekali jalan, ya kan? Rintangannya banyak, pilihannya banyak juga. Tetapi kalian harus cermat, ya kan? Setiap jalan pasti beda rintangan seperti yang tadi. Jadi kalian mau pilih yang mana? Bebas. Konsekuensinya ya terima sendiri gitu kan? Nah, makanya apapun yang kalian pilih harus dipikirkan baik-baik. Nah, cara milihnya akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, paling segitu dulu aja ya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.